Nah, sekarang aplikasi data data analitik di industri, ya. Oke, big data kita lewatin ya. Kemarin udah big data kita lewatin. Hmm, where does big data come from? Dari mana big data itu datang? Ya, ini ya tadi ya dari banyak macam sosial media, ada Instagram, Facebook dan seterusnya itu kan terkumpul semua menjadi sebuah data gitu kan. Makanya big data. Oke, kita next saja. Tadi yang ini yang kemarin sama ya. Tiga V nih, volume, variety, and velocity. Kemudian ini volume, velocity, variety, kemudian sumber of data, ya, ada social media content, ada public available data dan seterusnya. Ini beberapa sumber atau data source ya. Kemudian ini ya, peluang yang bisa diambil di big data yang saya bilang kemarin. Jadi data yang begitu banyak bertebaran, kalau kita bicara dunia maya saja, itu sangat banyak jutaan jutaan gitu data itu kalau dibiarkan saja nggak diolah itu kan sayang, percuma gitu. Jadi sayang, makanya ini peluang big data itu untuk di making better informed decision ya, untuk membuat keputusan yang lebih baik, membuat keputusan bisnis yang lebih baik misalkan gitu ya. Discovering hidden insight untuk mencari insight-insight yang tersembunyi. Kemudian automating business process. Seperti tadi kan, eh, kita ingin bikin pe, apa webs untuk eh, meramalkan tipe bunga gitu kan, atau webs untuk melacak harga rumah gitu kan. Nah itu jadi dengan memasukkan variabel-variabelnya langsung kita searching, klik gitu ya, akan muncul, oh kalau tipenya seperti ini maka harganya rumah seperti ini kira-kira gitu ya. Kemudian big data nanti dibaca aja ini ya. Ini dibaca juga, ya saya kira ini dibaca aja ya supaya cepat. Oke, nah ini kemarin juga sudah ya. Descriptive analytic, diagnostic analytics, predictive analytic, kemudian prescriptive analytic. Sudah kemarin ya. Makin ke makin ke kanan, dia makin tinggi value-nya dan makin susah. Nah, gitu ya. Kemudian ini penjelasannya, oke kita next saja. Ini kita next saja, ntar dibaca sendiri ya. Kemarin udah dijelasin. eh Apa yang belum? Data mining juga sudah kemarin. Nah, data mining teknik ada klasifikasi itu tergolongnya prediktif. Classification itu prediktif sehingga dia itu supervised learning. Kemudian clustering itu deskriptif, dia itu unsupervised learning. Kemudian association rule discovery itu deskriptif. Kemudian sequential pattern itu deskriptif. Kemudian regression itu prediktif karena akan ada targetnya kan. Misalkan regresi linear sederhana itu kan Y sama dengan A plus BX. Nah, ada Y-nya berarti dia eh, apa namanya? Tergolongnya dia supervised. Kemudian deviation detection. Nah, ini klasifikasi nanti teknik yang digunakan di klasifikasi ada decision tree, classifier, ada juga nanti namanya KNN ya. KNNK nearest neighbor gitu ya. Itu contohnya ada. Jadi teknik yang digunakan di klasifikasi ada decision tree, classifier, ada KNN atau K nearest neighbor. Kemudian contoh aplikasinya klasifikasi ini ya untuk direct marketing nih.
Direct marketing goalnya adalah reduce cost of mailing by targeting a set of consumers likely to buy a new cell phone product. Jadi tujuannya adalah contoh aplikasi klasifikasi ya, mengurangi biaya email ke target konsumen. Nah, kalau misalkan kita apa ya, kita ada usaha apa ya misalkan ya, kita ada misalkan ada usaha jasa renovasi rumah misalkan gitu ya. Iklan kita adalah misalkan juga lewat email. Area kita misalkan area Banten gitu kan. Misalkan ini kan. Katakanlah setiap email itu kan ada bayar, ada upah apa, ada cost-nya kan. Ya Pak, kita hitung aja cost datanya, kuota HP atau internet kan. Kalau kita nggak pakai klasifikasi, ya, oh, apa namanya, dikirim semua gitu kan, semua dikirim, semua di email ke semua, di blast kan banyak sekali. Ada berapa ribu atau berapa ribu atau berapa ribu email gitu kan misalkan. Tapi kalau sudah kita punya klasifikasinya gitu ya. Nah, klasifikasinya maka ya tidak sebanyak itu yang di email. Nanti kan ditarget. Oh, mana sih konsumen yang jadi segmen kita gitu kan. Eh, siapa sih segmennya kira-kira kalau kita punya usaha bisnis eh, renovasi rumah, apakah semua email? Katakanlah semua banyak orang punya email kan nggak mungkin kalau emailnya yang kita kirim emailnya adalah email anak-anak sekolah, anak SMP kan dia belum punya rumah. Kalau yang kita email adalah orang tuanya gitu kan misalkan ya, ya masuk akal karena dia yang punya rumah gitu kan, sehingga mengurangi effort, usaha, eh, cost maupun waktu ya untuk kirim email. Jadi tidak semua dikirim email. Kalau kita kirim emailnya ke target yang kurang tepat ya buang-buang waktu gitu kan, dan juga buang-buang effort atau buang-buang biaya gitu. Kemudian contoh aplikasi yang lain klasifikasi itu untuk fraud detection. Ya ini di banking atau perbankan nanti dibaca aja ya. Kemudian ini adalah customer attraction atau churn. Yaitu contohnya adalah churn itu adalah potensi customer itu pindah pindah ke brand lain gitu. Misalkan eh, dealer dealer motor ada Honda, Yamaha, Suzuki gitu ya. Potensi customer nanti pindah dari Honda ke Yamaha gitu ya. Itu bisa diprediksi. Nah, supaya kita tidak kehilangan customer dibandingkan kompetitor. Kemudian clustering itu ada Kamin, ya betul ya, Kamin clustering ya. Kemudian, nah ini yang kemarin saya terangkan ya, ini contoh kemarin association rule ya. Jadi kalau beli sampo, beli sabun, kalau beli roti, beli beras gitu ya. Saya kira sudah nanti dibaca aja. Hmm, ini association rule, regresi, ini untuk prediksi. Oke, sudah habis. Oke, saya kira itu aja supaya tidak panjang. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi itu aplikasi data science tadi bisa untuk bikin website. Kita bikin website pen, apa istilahnya? Mesin pencari tipe bunga tadi kan. Website mesin pencari harga rumah. Itu aplikasi data science. Di mana data science-nya di dapurnya, di back end-nya kan tadi kan. Coba saya tunjukin contoh.
Ini tadi ya, ini tadi yang tadi ini yang case tadi bunga tadi sepal petal tadi. Jadi kita ada coding-coding di back end-nya pemrograman. Kemudian nanti deployment-nya adalah di tahap deployment-nya, tahap terakhir adalah bikin web sederhana gini kan. Nanti kalau kita masukkan eh, berapa sepal length-nya, berapa sepal width-nya, berapa petal length-nya, berapa petal width-nya, kemudian kita predik iris spesies, kita bisa prediksi nanti akan muncul. Misalkan kita masukin nih, ini angka sepal length-nya, sekian sepal width-nya, sekian petal length-nya, sekian petal width-nya. Nanti kita klik predik, nanti akan muncul. Oh, tipenya adalah iris spesies iris setosa gitu ya. Atau tadi misalkan yang tadi harga rumah tadi kan kita masukin mau berapa lantai, luasnya berapa, berapa kamar dan seterusnya kita predik eh, the price of house gitu kan akan muncul. Oh, kalau rumah yang kamu minta seperti itu kriterianya, speknya, oh harganya sekian dolar gitu misalkan. Nah, itu contoh aplikasi data science. Nah, kemudian oke, saya kira itu aja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita ada waktu tersisa zoomnya 9 menit 17 detik. Kalau tidak ada, saya terangkan tugas besarnya. Ini kan ada 10 orang ya. Kalau kelas lain udah diterangin ya, kita belum nih. Coba kita cepatin supaya 9 menit selesai 2028. Ini ada 10, kemarin mintanya tiga orang per kelompok. Karena ini ada 10 orang, berarti ada satu orang yang tersisa ya. Maka nanti biar nggak kebanyakan, maka nanti 3 3 2 2. Bikin empat, berarti bikin 4 kelompok ya. Bikin 4 kelompok, 3 3 2 2. Pas 4 kelompok ya. Kalau kita bikin 4, kayaknya kebanyakan, makanya 2 2. Bikin 4 kelompok, silakan bebas. Satu sendiri, 3 orang, 3 orang, 2 orang, 2 orang. Kemudian nanti proyeknya nanti sampai akhir UAS, nanti ini bikin paper tentang data analitik. Pertama, tentukan topiknya. Kayak tadi misalkan saya mau bikin eh, apa namanya? Tapi nanti ini cuman sampai tahap ini ya, cuman sampai tahap eh, training. Tugas besarnya hanya sampai tahap modeling saja, tidak sampai deployment. Jadi sampai tahap sini, tidak sampai tahap deployment, sampai ini sampai modeling atau evaluasi lah, sampai modeling evaluasi, nggak sampai deployment. Jadi misalkan nanti topiknya adalah tadi yang tadi case tadi bunga ya, tidak perlu sampai bikin websnya nggak perlu, tapi tadi ya mulai data apa bisnis understandingnya atau bisnis requirementnya, data processing, data exploration, kemudian tadi apa tadi modeling, evaluasi sampai situ. Nah maka di awal tentukan topiknya. Oh saya ingin bikin case-nya tentang tadi ya memprediksi tipe bunga misalkan ya, atau memprediksi harga rumah, atau memprediksi apa ya eh, tingkat mahasiswa yang lulus tepat waktu misalkan gitu ya. Itu topiknya gitu ya. Tentukan topiknya apa, kemudian sumber datanya. Sumber datanya diambil dari mana? Kemudian cantumkan link websitenya.
tidak boleh kan kemarin disepakati tidak boleh data open source, open data set seperti Kaggle, UCI itu nggak boleh. Yang boleh itu misalkan data web yang valid seperti misalkan data dari kementerian atau misalkan data dari BPS gitu ya atau data dari misalkan open data Jabar ya. Ini kan data yang valid gitu ya. Kan kalau kita ngambil data di Kaggle itu kan semua orang bisa input di situ kan, maka nanti kurang valid. Makanya bolehnya ngambil data dari sini ya. Atau data kementerian itu kan, kementerian atau data dari pemerintah, Pemprov, Pemda, Open Data Jabar, Open Data Banten misalkan, Open Data Jakarta atau mungkin BPS Pusat atau BPS Banten gitu. Itu boleh. Atau kalau misalkan tadi mau memprediksi lama studinya mahasiswa atau tingkat lulusnya mahasiswa, data diambil dari fakultas atau dari universitas misalkan. Nah, nanti cantumkan di websitenya, kemudian nanti simpan datanya yang akan digunakan dalam bentuk file CSV. Jadi gitu ya, dalam bentuk file CSV. Kira-kira itu dulu untuk eh, penjelasan tentang tugas besarnya. Nanti ini akan sampai di akhir semester. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kan akan diajarkan caranya data tadi ya, yang C apa tadi namanya CRISPDM. Nanti bisnis understanding seperti apa, kemudian nanti data preparation seperti apa, cara membersihkan data, cara membuat data balance, kemudian nanti dan seterusnya lah nanti akan diajarkan di tahap di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk di awal ini, jadi kira-kira ini untuk tugas besarnya nanti akan sampai di akhir semester atau di sampai UAS gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas semua? Eh, Bapak, izin bertanya, Pak. Untuk yang tugas kemarin Bapak kasih, yang Komdigi itu, yang Hmm. sertif Cisco, itu Hmm. perlu dikumpulin nggak, Pak? Nanti dikumpulin di Spada ya, ntar saya buat dulu linknya. Soalnya saya buka Spada masih berantakan, jadi si A di kelas ini, jadi kelas kelas ini gitu ya, campur-campur orangnya. Jadi saya belum bisa rapikan kelasnya. Hmm, Makanya nanti saya bikin linknya di Spada. Nanti silakan. Itu kan kalau udah ngerjain dapat sertifikat kan? Nah, itu ntar di-upload di iya, Pak, betul. Spada, gitu ya. Oh, baik, Pak. Oke, oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nanti ditunggu aja Spada. Saya lagi buatin ya, gitu Hmm, ya. Oke ya, baik, sementara Pak. ini tentang info tugas besarnya. Tugasnya akan sepanjang semester sampai akhir semester. Nanti kira-kira ini, makanya nanti silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa juga gunakan WA Group untuk konsultasi. Silakan gunakan WA Group untuk konsultasi. Kemudian saya minta nanti pertemuan besok Rabu, mudah-mudahan kita bisa kelas. Nanti sudah tiga ini sudah dapat. Nanti kita bahas lagi di kelas. Topiknya apa, sumbernya dari mana, kemudian kalau sudah dapat topiknya, dapat datanya, dapat sumbernya, kemudian coba diambil datanya disimpan dalam bentuk CSV. Nanti gitu. Oke gitu ya. Kalau untuk pembanding juga silakan kalian bisa tanya di kelas sebelah karena semua kelas sama, baik yang TI, baik yang informatika sama semua. Jadi karena kita semua sama dosennya, tiga dosen dan sama juga materinya, sama juga proyeknya gitu. Nanti silakan bandingkan dengan kelas sebelah. Oke ya, kita akhiri itu saja saya kira. Sudah jam 5, persiapan buka puasa ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi materi-materi saya wabarakatuh. akan share di Sepada ya. Dicek aja. Baik, Bapak.